Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera. Dengan penuh sukacita kami menyambut kehadiran saudara dalam ibadah di hari Minggu keempat sesudah Pentakosta. Di dalamnya kita menyambut anggota Sidi baru, sekaligus menutup bulan Pelkes GPIB. Penuh sukacita kita wujudkan ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Ibu Pendeta Ripka Yuneri Atalaka, MTH. Jemaat, marilah berdiri menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah peribadahan kita. Pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak, sorak, haleluya. Mari nyanyilah, pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak, sorak, haleluya. Mari nyanyilah, pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Mari kita satu hati habiskan ibadah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Terimalah salam rasuli, rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu.
dan mau melakukan jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Ingat teguh, Ia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau temukan. Allah memberikan kita pedoman hidup melalui sabda-Nya. Alkitab menuntun kita pada kebenaran Allah. Dengan dasar itulah, marilah kita merendah kepada Allah, kita mengakui kegagalan. Allah Maha Setia, kami mengakui ketidaksetiaan kami melakukan kebenaran sesuai sabda-Mu. Hati kami tertutup untuk menerima teguran dan didikan lewat firman-Mu. Allah Maha Setia, karena kami enggan diajar untuk setia menerima ajaran-Mu. Allah Maha Setia, karena kami enggan diajar setia, kendati ajaran-Mu terus mengingatkan kesetiaan. Allah Maha Setia, dengarkanlah pengakuan kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hati
dosa dan jalan. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Jemaat kekasih Tuhan, marilah berdiri menyambut perintah hidup baru sebagaimana dinyatakan dalam Injil menurut Lukas pasal yang ke-10 ayat 27. Mengatakan, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Marilah kita memohon bimbingan dan penyertaan Roh Kudus dalam pewartaan firman. Kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami tidak sekadar mendengar suara-Mu ya Bapa, dan dalam pengasihan-Mu ya Kristus, bimbinglah kami melakukannya dalam kehidupan beriman agar Engkau dimuliakan. Amin. Marilah berdiri menyambut pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 136 ayat 1 sampai 26. Kita akan membaca secara berbalasan seperti biasanya kita bermazmur. Mazmur 136 ayat 1 sampai 26 yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Allah, segala Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan, segala Tuhan. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar. Matahari untuk menguasai siang. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka.
dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang terajung. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar dan membunuh raja-raja yang mulia. Sihon, raja orang Amori, dan Og, raja negeri Basan, dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka. Milik pusaka kepada Israel hambanya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita dan membebaskan kita daripada para lawan kita. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Shalom, Bapak Ibu, ketika hari ini mengakhiri bulan Juni, sekaligus mengakhiri bulan Pelkes, kita dikenalkan dalam satu pemahaman untuk tetap dikatakan bulan Juni itu adalah keajaiban Tuhan. Apa yang menjadi ajaib? Dipahami sebagai ajaib karena kita menyembah Tuhan yang ditawarkan, yang diperkenalkan oleh Israel sebagai paling tidak ada 3 sebutan. Hal yang kita kenal, yang pertama dikatakan dia adalah Yahweh. Tuhan, dialah Allah yang esa. Dia tidak sekadar dikenal sebagai Allah di tempat ini, di sana, di yang maha tinggi, tetapi dia Allah yang pencipta. Membedakan dari segala jenis, segala perkenanan manusia untuk menyatakan, memperkenalkan sesembahannya. Israel membawa kita untuk mengenal bahwa ini adalah pribadi yang berbeda dari Allah-Allah yang lain. Dia adalah Tuhan, Yahweh, Tetragram, yang tidak boleh sekali-kali disebut dengan sembarangan. Dia yang kudus, dia yang menghidupkan, mematikan sekaligus menghidupkan. Menjadi menarik ketika dalam rangka kita mengenal Allah dan alasan untuk bersyukur kepada Allah, Israel mengulanginya dengan 26 kali, 26 ayat, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Wah, pernyataan proklamasi bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya mau mengingatkan kita bahwa Tuhan
yang dikenal, yang diimani oleh Israel adalah dia adalah Allah. Dia ajaib, dia melakukan perkara-perkara besar. Perkara besar tersangkut terkait dengan bahwa ada penyembahan oleh karena dia menciptakan, dia pencipta. Bukan sekadar mengenal bahwa dialah Allah. Dia menciptakan langit, laut, bumi dan segala isinya. Bahkan benda-benda penerang pun diletakkannya sebagai penunjuk waktu bagi manusia. Membedakan apa yang kita kenali dengan ramalan bintang. Bintang-bintang dikatakan memberikan petunjuk. Tetapi keyakinan percaya, pemahaman iman untuk menyembah Tuhan. Itu Allah adalah Allah yang mengungguli segala ciptaan di muka bumi ini. Dan dia menciptakan tentu manusia. Apakah dia berhenti ketika dia menciptakan manusia? Ternyata tidak. Berkelanjutan dia menyertai dalam perjalanan iman. Nah, ini yang luar biasa. Perjalanan iman Israel diceritakan bahwa itu adalah sejarah, his story. Cerita sejarahnya. Kenapa disebut history? Karena memang menceritakan kembali berulang-ulang kepada generasi ke generasi bahwa Allah ini adalah Allah yang tidak pernah berubah. Sungguh kasih setianya untuk selama-lamanya. Hesed. Bahwa dia tidak menyatakan sekedar kasih, tetapi dia setia. Mungkin kita bisa katakan kita kasih. Mengasihi suami, istri, pacar, tetapi untuk kesetiaan membutuhkan waktu dan perjuangan. Tuhan tidak pernah berubah. Dia mengasihi tetapi dia juga setia. Apa yang pernah dia ucapkan untuk penyertaannya tidak pernah dia abaikan. Ini menarik untuk kita. Menariknya lagi ketika kitab Mazmur memperkenalkan, khususnya Mazmur 136 membawa kita kepada Halel, pujian besar, syukur yang memang hanya katakan selama mereka menjalani kehidupan di muka bumi bahwa dia adalah pemimpin, baik itu melalui padang gurun, dia yang memukul kawah, dia yang mengungguli segala kekuatan kuasa raja-raja di muka bumi ini. Dan milik pusaka kepada Israel hambanya hanya dikatakan dialah saja yang tidak pernah berubah dalam kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita. Ini yang luar biasa. Sejarah manusia mau mengatakan tidak ada manusia yang begitu hebat, yang unggul, semua fana. Tetapi ketika kita mengenal Allah, dia katakan dia mengingat kita ini dalam kerendahan, tetapi dia membebaskan kita dari segala bentuk keterbelengguan kita, termasuk keterbelengguan dosa, perbudakan. Bukan hanya perbudakan secara fisik, tetapi perbudakan secara psikis. Dan kita mengisi minggu terakhir dalam lawatan ini mengingatkan kita akan mengakhiri ataupun kita tetap bersama dengan wabah corona. Ada hal-hal yang memang mungkin membuat kita, dikatakan sini, mengalami keterpurukan, kerendahan. Kita tidak mampu melawan. Kita tidak mampu mengalahkan rasa takut itu. Tetapi dikatakan bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Sungguh untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia kenal kerendahan kita. Dia kenal kelemahan kita. Dia mengenal ketakutan kita, kegelisahan kita, kegalauan kita, kekhawatiran kita. Dia kenal. Dan bulan Juni membawa kita
untuk tidak bermain-main dalam menjalani kehidupan. Dari pergumulan-pergumulan yang begitu berat, yang nyata maupun yang tidak nyata, dia tetap melihat dan dia tetap ingat pada janjinya. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak katakan, sungguh Engkau adalah Allah yang kasih setia. Kamu tidak hanya mengenal dia sebagai Allah yang maha kasih, tetapi dia Allah yang maha setia di dalam ketidaksetiaan kita. Apakah selama kita melakukan ibadah di rumah, kita melakukannya dalam kesetiaan? Kita sungguh melakukannya dengan mengimani, mengatakan, memproklamirkan kepada diri kita sendiri, kita mengenal Allah yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Di dalam ketidaksetiaan kita, dia setia, dia tetap setia. Di dalam mungkin rasa kadang-kadang kita cenderung untuk tergoda melakukan hal-hal yang menyimpang dari jalan Tuhan, Tuhan tetap menanti kita. Inilah pengakuan iman dari Israel saat mereka datang mendekat kepada Tuhan, bahwa dia adalah Yahweh, dia adalah Elohim, dan dia adalah Adonai, Elohim yang mengungguli segala Allah. Allah-Allah yang lain tunduk, Allah-Allah yang lain tidak sebanding dengan Tuhan yang diperkenalkan, karena dia tidak pernah mengabaikan apa yang telah dia janjikan, apa yang dia ciptakan kepada kita, bagi kita semua. Bahkan dunia ini diciptakan bagi manusia. Diam di dalam dunia ini adalah ciptaan Tuhan, dan dia memiliki kepedulian yang luar biasa, yang tetap melihat pergumulan dan tantangan yang sudah akan dan sementara dijalani. Dan ini bagi warga Sidi. Ada 3 warga Sidi jemaat yang akan mengaku percayanya. Kalian telah menyelesaikan pelajaran, tetapi bukan berakhir perjalanan imanmu. Kalian memulainya lagi bersama-sama dengan Tuhan. Jangan melangkah jikalau Tuhan tidak ada menjadi bagian kita. Dan dia akan menetapkan langkah-langkah kita, sehingga dia juga yang akan memberikan kita keberanian untuk melihat dan menjalani hari hidup sampai pada akhirnya kita akan menutup kehidupan ini. Bulan Pelkes akan berakhir dan kita tetap dimintai untuk menyatakan ada Allah yang tidak pernah berhenti. Allah yang tetap melanjutkan karya-karya iman yang tulus kepadanya, dan dia yang sendiri terlibat di dalam pelayanan-pelayanan kita. Maka jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri, tetapi tetaplah merendah. Dalam kekudusan, dalam ketertiban, kita melakukan perjalanan iman ini karena mengenal Tuhan yang adalah Allah pencipta, Khalik langit dan bumi. Allah yang hadir dalam sejarah. Allah yang tidak sekadar menentukan sejarah, tetapi dia juga terlibat dalam kegiatan hidup menyejarah itu. Sampai terjadi sesuatu yang mungkin kita tidak bisa bayangkan sebelumnya. Keajaiban Tuhan. Keajaiban Tuhan, dia katakan, aku menyertai kamu senantiasa dan merancangkan hari esok yang penuh harapan dengan bukan kebinasaan. Inilah kabar sukacita bagi kita hari ini, mengisi, mengakhiri bulan Juni, mengawali hari-hari yang ada di depan dengan kehidupan bahwa Allah menyertai dalam ketertiban. Dalam ketertiban dia ingin keseriusan. Dalam keseriusan dia ingin tanggung jawab, bukan sekedar. Tetapi dia mau bahwa apa yang dia janjikan, jangan abaikan janji Tuhan. Dan janji Tuhan membawa kita untuk menikmati keajaibannya. Tuhan memberkati kita.
seperti dirimu sendiri. Itulah hukum yang pertama dan hukum yang kedua. Sembah dan puji Allah Sang Bapa Pencipta alam. Sembah dan puji Yesus Sang Juru Selamatmu. Sembah dan puji Roh Kudus, penuntun dalam kebenaran. Hai segala yang bernama, sembah dan pujilah Tuhanmu. Andalkan kuasa Tuhan sepanjang kehidupanmu. Beritakan firman Tuhan dengan karya baktimu. Amalkan kasih Tuhanmu kepada orang menderita, agar mereka bahagia walau hidupnya susah. Marilah bersama orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku menurut pengakuan iman rasuli, sekaligus mengukuhkan pengakuan dan janji calon warga Sidi Baru dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita satu dalam syafaat, kita berdoa. Kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu adalah keajaiban. Engkau Tuhan yang maha ajaib, yang mengizinkan kami menikmati hari-hari yang penuh kekelaman. Engkau membawa kami dalam satu perjalanan panjang, penuh pergulatan, dan Engkau tidak diam. Maka ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, kami juga menopang setiap mereka yang dalam perjuangan berat, meniti waktu-waktu yang ada di depan. Perjuangan keluarga demi keluarga, dalam pendampingan suami istri, istri suami, orang tua kepada anak-anak, anak-anak kepada orang tua. Tuhan, ada banyak mereka yang dibebani oleh rasa takut, gelisah, bahkan juga kegalauan yang begitu dalam. Mari Tuhan, janganlah diam. Sungguh ke dalam tangan kasih-Mu kami berseru Tuhan, untuk segala upaya dari keluarga yang mendampingi, untuk mereka yang membutuhkan lawatan Tuhan, jangan menjauh. Kami tetap berseru untuk para medis sebagai garda terdepan dalam perawatan
mereka yang terinfeksi ataupun mereka yang terdeteksi, mereka yang masih dalam pengawasan ataupun mereka yang sementara menderita di ranjang pesakitan. Kami memohon belas kasihan dan pengampunan-Mu ya Allah. Janganlah Tuhan mengeraskan hati-Mu. Biarlah Engkau menyendengkan telinga kasih-Mu, menjawab seruan setiap anggota keluarga. Bukan hanya mereka yang mengalami COVID, tetapi juga mereka yang menderita berbagai penyakit kronis dan akut lainnya. Sungguh Tuhan berkati setiap tenaga medis, para dokter, juru rawat, bidan, mantri, bahkan juga apoteker yang menangani penanganan obat-obat agar mereka tidak salah memberikan asupan ataupun juga obat-obat yang harus masuk ke dalam tubuh menjadi penawar dan bukan racun bagi tubuh mereka. Terapi yang digunakan Tuhan tolong. Dan juga Tuhan, ketika kami tetap berada dalam situasi dan kondisi memasuki new normal ini Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau sesungguhnya perteduhan kami, Engkau Allah yang tidak pernah berubah dalam kasih setiamu untuk selama-lamanya. Maka berikan keberanian percaya tak henti bagi mereka yang berharap kepadamu dan berseru atas namamu. Tuhan, janganlah menjauh. Dan saat ini Tuhan, kami tetap mau berdoa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk penyelenggara pemerintahan, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, ke dalam tangan kasih-Mu kami memohon Tuhan, Engkau pelihara mereka, tandai mereka sebagai biji mata-Mu ya Tuhan, dalam setiap kebijakan, anak-anak-Mu yang ada di dalam pemerintahan. Berikan juga keberanian percaya tak henti. Dan kuat kuasa-Mu Tuhan melengkapi mereka dalam berbagai situasi dan kondisi pada saat ini. Kami juga memohon belas kasihan dan pengampunan-Mu bagi mereka yang tidak mampu memaknai kehidupan untuk bersyukur. Kami memohon Tuhan, jamahlah hati mereka. Berikan juga keberanian untuk merendah di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Berkuasalah Tuhan atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan untuk setiap pelayanan yang terjadi oleh gereja-gereja yang ada di muka bumi, khususnya di Indonesia, untuk berbagai denominasi, khususnya yang berada di bawah PGI. Istimewa lagi kami berada dalam naungan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Ke dalam tangan kasih-Mu kami menopang majelis sinode kami, BP Mupol, bahkan regio kami. Dalam kesekutuan, kesehatian, gerak layan bersama para presbiter, para diaken, para penatua, pelayan firman sakramen, bahkan juga ke-6 komisi, ke-6 pelkat, keberanian kami untuk mau berjalan bersama dalam mata hati yang tertuju menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk ibadah-ibadah yang sementara berjalan, yang sudah dilakukan. Tuhan juga tidak tinggal diam. Berkati seluruh tenaga kreatif, bahkan juga setiap talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada orang-orang muda kami di multimedia. Kami berseru kepadamu Tuhan. Engkau juga menunjukkan belas kasihan dan kasih sayang-Mu. Nyatakan juga rancangan-Mu ajaib, bahwa Engkau tetap merancangkan hari-hari yang ada di depan sungguh ada, dan harapan mereka tidak akan menjadi sia-sia. Untuk segala cita-cita dan cinta mereka, agar mereka juga berada dalam kenan Tuhan semata. Secara khusus kami mau berdoa juga untuk kehidupan kami bermasyarakat di kota dan kabupaten Probolinggo ini. Kami menopang Bapak Wali Kota, juga Bupati kami, bahkan seluruh camat, bahkan setiap aparat pemerintahan kami dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka. Berikan juga kuasa-Mu penuh, agar mereka juga bersyukur
senantiasa kepadamu, dan perhitungkanlah segala jerih lelah mereka. Kami mau berdoa juga untuk para guru, para pendidik yang harus menghadapi jadwal-jadwal yang tidak mudah. Berikan ketahanan fisik, bahkan sukacita penuh untuk tetap melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Untuk anak-anak didik kami Tuhan, terima kasih untuk semua mereka yang naik kelas, bahkan mereka yang harus berjuang lagi. Tuhan tetap sumber berkat, pertolongan yang utama. Tetaplah Tuhan mau membukakan tingkap-tingkap surgawi-Mu, mencurahkan berkat-Mu, memenuhi lumbung kebutuhan itu pada waktunya. Untuk kebutuhan makan, minum, pakai, rasa aman. Terlebih pendidikan anak-anak di bangku sekolah maupun di bangku kuliah. Dan saat ini Tuhan, kami juga mau membawa jemaat kami, GPIB Jemaat Immanuel Probolinggo, ke dalam tangan kasih-Mu ya Allah. Kami menopang seluruh jemaat-Mu yang ada di ketiga sektor pelayanan. Mereka yang mengalami kelemahan tubuh, yang harus dirawat di rumah-rumah sakit maupun di rumah tangga. Ke dalam tangan kasih-Mu kami menopang Bapak Pulungan. Dan jangan diam saat beliau dirawat di rumah sakit pada saat ini. Mari Tuhan juga mau menjamah bagian tubuh yang dirasakan penat. Terlebih hati batin percaya tak henti kepadamu. Berkati Ibu Diaken Maulince sebagai istri yang mendampingi. Berikan juga kekuatan dan sukacita baru tiap-tiap waktu. Berkati medis yang menangani. Kami juga teringat dan menopang hamba-Mu Penatua Doris Marconi. Tuhan, biarlah rahmat-Mu juga dialami. Berikan keberanian untuk melihat dan merasakan kehadiran Tuhan. Berkati istri kekasih, Ibu Tin yang mendampingi. Juga ke dalam tangan kasih-Mu kami menopang Opa Hendrik Sutisnadi, Bapak Suroso, Opa Cale Lili Pali, juga untuk Bapak Edi Sumampau, Oma Yohana Suitela Lili Pali, Opung Tiominar Gunawan Bauru Panggabean, untuk Oma Betty Palondo, untuk Oma Siana Brampi. Terima kasih untuk Oma Yohanan yang boleh hadir lagi di Probolinggo. Dan juga kami menopang Iting Datiana Sinu Haji Beruginting dalam proses pemulihan tiap-tiap waktu. Engkaulah Allah kekuatan yang meneguhkan itu. Ke dalam tangan kasih-Mu juga kami menyerahkan Opa Oma dalam kondisi yang tidak mudah lagi, dalam perjuangan hidup yang harus mereka jalani. Opa Timbas dengan segala harapan dan permohonan, sukacita dan teriak beliau minta tolong sebagai orang tua tunggal, baik sebagai ayah maupun sebagai opa, bahkan sebagai orang yang disegani Tuhan. Tambahkan tetap kekuatan kesehatan, terlebih iman dan pengharapan. Berkati juga Opa Yosep Supusepa yang juga hadir sebagai orang tua tunggal untuk anak, bahkan juga untuk cucu-cucunya. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati juga keluarga Esro Manurung, Baru Sigalingging. Kenalilah seluruh harapan dan permohonan karya hidup yang mereka jalani sepanjang minggu yang ada di depan ini. Janganlah Tuhan mengabaikan segala permohonan dan teriak mereka minta tolong kepadamu. Kami juga menopang mereka yang merayakan ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Ke dalam tangan kasih-Mu kami menopang Bapak Esrom Manurung yang berulang tahun pada tanggal 29 dan juga Saudara Edward Listin Marconi dalam karya hidup yang mereka jalani. Berkati juga Bapak Jomoton Sirait dan Ibu Fiska Handayani Tanjung, Bapak Refli Manawan dan Ibu Sandra Sambuaga, Bapak Adri Martin dan Ibu Yuka Istanti, Bapak Hibut Kipu dan Ibu Sri Sumi Hartati dalam kesekutuan ilahi sebagai orang tua, dan berikan juga tetap sukacita dan kasih yang memenuhi seluruh harapan bahkan perjalanan hidup sebagai keluarga yang diberkati oleh Allah. Kami mengucap syukur untuk tim kreativitas kami, baik itu editing maupun koordinator,
juga untuk pemandu lagu organis multimedia kami, berikan juga sukacita penuh. Terima kasih ya Allah, kami menyerahkan juga program pelayanan yang tetap harus kami jalani. Terima kasih untuk PHMJ yang sudah Tuhan hadirkan, berikan juga kuasa bagi setiap kami, melengkapi satu sama yang lain sebagai tubuh Kristus yang bersaksi tentang kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, mari kita masuk dalam pengucapan syukur. Marilah mengungkapkan rasa syukur kita dengan menyanyi dan memberi persembahan kepada Tuhan yang telah mengorbankan putranya Yesus Kristus demi keselamatan kita. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita memuji Tuhan atas berkat-Nya. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku. Ajar aku Tuhan, rajin bekerja, menunaikan tugas dalam dunia. Ajar aku mengatur maksud hidupku, jangan mementingkan hanya diriku. Tuhan yang abadi, bina hatiku, menunjukkan kasih kan sesamaku. Mari berdoa untuk persembahan syukur kita. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang menuntun, membina, dan menolong hingga kini. Inilah yang kami persembahkan dalam kehendak menyatakan setia-Mu yang tiada henti. Pakailah hidup kami untuk selalu mengajarkan kasih dan setia-Mu kepada dunia ini. Amin. Kembalilah menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup keseharianmu di tengah keluarga, masyarakat, dan bangsa dengan penuh sukacita. Ia yang mengutus kamu adalah setia,
dan akan memenuhi segala kebutuhan. Mari berdiri. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai sorgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.